Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau menyadarkan kami segala keburukan, kejahatan, segala nestapa, perang, pembunuhan, seringkali karena karya iblis. Kejahatan yang berasal dari iblis yang sungguh mencekam dan seringkali menggoda manusia untuk mengikutinya. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Seorang eksorsis dan rihil pernah berkata bahwa situasi zaman ini adalah situasi devilis, di mana kejahatan, di mana ketidakbaikan begitu mencekam, begitu sadis. Dia sendiri mengalami tindakan dan perbuatan yang devilis. Yaitu apa? Ketika dia masih kecil, dia terjadi pelecehan seksual, bahkan oleh seorang yang sebetulnya tidak layak, seorang pemimpin agama. Dan Tuhan itu memang sungguh baik. Lewat Bunda Maria, setelah dia menjadi seorang bankir terkenal di New York, dia ditobatkan ketika dia mengunjungi Medjugorje, penampakan Bunda Maria di Yugoslavia. Disitulah dia tergerak, didorong untuk menjadi seorang imam. Anda bayangkan bagaimana dia bisa mengatasi problem pelecehan seksual dan dia menjadi seorang imam. Dan itu adalah, pelecehan seksual adalah tindakan brutal berkat atau dorongan roh jahat. Dan sekarang dia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang eksorsis. Dan begitu banyak orang datang, termasuk mereka yang mengalami pelecehan-pelecehan seksual. Saudara, kita bisa melihat tindakan si iblis. Seperti hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan, di mana para rasul, para murid tidak mampu mengusir setan dari seorang anak yang sudah sejak kecil, ya, bisu, tuli, dan tak dapat bertumbuh berkembang dengan wajar karena sering kesurupan. Tapi kemudian hanya Yesus yang bisa menyelesaikan, dan Yesus mengatakan untuk jenis ini orang harus berdoa, bahkan berpuasa, bahkan bermati raga. Dan itu yang dilakukan oleh para eksorsis yang kita dengarkan di podcast dalam bahasa Inggris. Sehingga mereka mengungkapkan beberapa tokoh eksorsis yang diwawancarai. Ya, dan mereka harus bisa atau menolong banyak orang yang sungguh-sungguh dikuasai oleh iblis. Dan sangat dibutuhkan di zaman ini. Anda bisa melihat bagaimana 60-an orang Kristen di Kongo dipenggal kepalanya. Baik itu anak-anak maupun dewasa maupun wanita dan seterusnya. 60-an dipenggal kepala oleh kelompok teroris. Anda bisa bayangkan tindakan iblis yang mengerikan itu. Ya, jadi kita bisa melihat juga misalnya apa yang terjadi dengan 7 Oktober 2023 yang lalu, di mana ribuan orang Yahudi sebagian dibunuh, sebagian di penjara, sebagian lagi diperlakukan yang tidak adil, bahkan
sandera bayi 9 tahun dan 7 bulan juga dibunuh. Dan mengerikan, jadi bangsa Israel merasa sungguh mengerikan, anak kecil diperlakukan dengan kejam. Itulah tindakan devilis, iblis yang mempengaruhi pikiran hati manusia, yang bertindak dengan kejam, ya, dengan tidak karuan. Maka mari saudaraku terkasih, di zaman yang serba maju dan sangat maju ini, ternyata begitu banyak kejahatan-kejahatan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, yang mengerikan. Mari kita mohon selalu untuk berdoa dan berdoa, yang menggunakan rosario sebagai senjata melawan kekuatan iblis. Ya, iblis tidak berada jauh dari kita, tetapi kita juga harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat mengalahkan iblis. Bukan kita yang mengalahkan iblis, ya, bukan karya kita, karya Tuhan, karya Roh Kudus, karya Tritunggal Maha Kudus, ya, Bunda Maria, Santo Yosef. Gunakanlah segala senjata-senjata ini dalam mengalahkan segala kuasa kegelapan. Sekali lagi, para saudara, bacaan Injil hari ini mengisahkan seorang anak kecil yang cukup lama mengalami kerasukan, dan hanya Yesus yang dapat menyembuhkan. Dan itulah yang mau disampaikan. Yesuslah yang telah menghancurkan kuasa kegelapan dengan memohon Bunda Maria, Santo Yosef, dan tokoh-tokoh lain, santo-santo lain. Sekali lagi, semoga kita disadarkan untuk mendengarkan Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.